bos, pasti doyan makan ayam kan? Olahnya aja enak banget. Mau dipanggang atau digoreng crispy, menu ayam emang gak ada matinya. Tapi bos, kali ini kita nggak mau bahas kuliner ayam, melainkan cara menghasilkan cuan dari beternak ayam. Seru nggak tuh? Ayamnya pun spesial bos, khusus ayam kampung yang terkenal sehat. Kenapa kita pilih ayam kampung? Gini faktanya bos, biar kita dibilang kampung tapi harga jualnya relatif stabil dibanding ayam broiler. Permintaan setiap tahun semakin meningkat dan yang penting pemain di pasar ayam kampung masih dikit bos. Peluang banget kan itu? Yuk belajar langsung ke ahlinya, berlokasi di Parung, PT Sumber Unggas Indonesia sukses beternak ayam kampung tentunya dengan cara yang modern. Nggak cuma sukses sendirian bos, perusahaan ini juga memberdayakan masyarakat di sekitar peternakan. Kalian yang jauh juga bisa kok menjadi reseller olahan ayam kampung ini. Tapi nanti dulu, kita bahas satu-satu ya. Apa sih maksud dari peternakan terpadu dari hulu ke hilir ini? Iya, Sumber Unggas Indonesia itu adalah peternakan terpadu. Jadi kita itu ada mulai dari anak ayam kampung, kemudian yang sudah besar siap panen, kemudian juga ada yang potong, jadi dalam bentuk karkas, dan yang terakhir ada ayam bumbu olahan. Jadi gini bos, peternakan terpadu dari hulu ke hilir ini artinya kita memanfaatkan semua lini bisnis, dari mulai cara indukan menghasilkan telur-telur berkualitas, pembesaran ayamnya sendiri, penjualan, sampai pengolahan limbahnya. Nggak sampai situ, ayam-ayam kampung ini juga diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Peternakannya pun didukung oleh peralatan modern nih bos, agar produktivitas meningkat serta meminimalisir kegagalan. Oh iya betul Mbak, jadi kalau kita pakai mesin tetas itu dia bisa skala ribuan, bahkan sampai puluh ribuan. Jadi kita bisa setting kapan dia menetas. SDM yang dipakai pun gak banyak, sekitar 100 orang. Tapi kalau reseller jangan ditanya, banyak bener. Jadi dari sini bisa lahir pebisnis-pebisnis baru di dunia perayaman. Intinya sih bos, setiap ada teknologi baru, cus pelajari. Jangan alergi dengan yang namanya inovasi. Kalau perlu berinvestasi lebih ke hal-hal yang sekiranya bakal merengkuh keuntungan di masa depan. Dunia ini kan selalu berubah ya. Nah makanya kita pun harus berubah. Kemana arah pasar, kita harus bisa menyesuaikan. Mengikuti arah pasar adalah jalan ninja agar bisnismu lancar. Itulah kenapa Sumber Unggas Indonesia nggak hanya menyediakan daging ayam tok nyel udah, tapi ada ayam berbagai ukuran juga. Semua ada alasannya ya bos. Produk lainnya juga ada ayam kampung giling ukuran 100 gram dan 500 gram, ceker, tulang, bahkan bruto. Karena semua ada pasarnya. Masih bingung? Kasih paham Bang Roni. Misalnya dia punya anak, lu ngasih makan anak apa sih? Hati ayam kampung, lu belinya di mana? Dan berapa belinya? Dan satu hari itu habisnya berapa gram atau berapa? Nah dari situ saya pelajarin, saya analisis, kemudian kita bikin produknya. Dan itu kita jual ke pasar dan itu diterima. Ngobrol ya bos, jangan ada jarak dengan konsumen. Berteman dengan siapapun buat curi dan cari info tentang kebutuhan pasar. Pelajari pola masak sesuai tipe konsumen. Suatu kali banyak orang bertanya, bukan hanya satu dua, banyak mencari tulang ayam kampung. Dan itu nggak pernah ada, dan memang ternyata katanya itu nggak dijual, nggak boleh. Ada aturan yang nggak boleh dijual, itu sebagai limbah. Ada orang mau bayar, dan dia mau, ya akhirnya kita siapkan. Gercep, anti wacana-wacana klub. Kalau udah tahu kebutuhan pasar, produk udah disediakan, PR selanjutnya adalah membuat orang tahu bahwa ada loh produk ini. Percuma kalau orang nggak tahu, ntar nggak ada yang beli. Disitulah peran sosmed, e-commerce, dan marketplace harus kita genjot habis. Kalau udah jos, jangan terlalu nyaman juga ya bos, karena pasar yang dinamis terus berubah. Gini deh, apa sih tren yang muncul saat pandemi? Frozen food jawabannya, praktis dan tetap sehat. Kalian bisa juga loh jadi reseller, dan kita bisa cuan bos! Bener-bener ya bos, semua tentang ayam ada di sini. Mau belajar beternak, di sini ada bibitnya. Mau pakai jasa netasin telur, ada mesinnya. Mau daging olahannya, ada banget. Mau ikutan jualan juga bisa. Yang sekarang sedang berkembang adalah hilirisasinya, di mana ayam kampung olahan yang tadi sudah kita lihat dengan branding Netchick, itu sudah kita
kumpulkan ada 150 outlet di Jabodetabek. Ada loh reseller yang sebulan bisa ambil 500-an daging ayam. Mau tahu omset resellernya? Kalau omset resellernya aja segitu, gimana omset kandang dengan kemampuan produksi 30.000 ekor ayam tiap minggunya ya? Waduh, awas meleduk itu kalkulator. Dah lah bosku, kita paham. Pasti kalian udah tertarik nih nyemplung dari wangi cuan perayaman duniawi. Nih sedikit tips dari Bang Roni. Kalau dia tinggal di daerah pedesaan, cocoknya memang ini melihara ayam. Karena pemeliharaan ayam itu hanya bisa dilakukan di pedesaan, nggak bisa di perkotaan. Nah, kalau dia tinggal di perkotaan, nah yang paling cocok adalah main di hilirisasi. Tadi seperti saya bilang di ayam pasca panen, ayam potong dan ayam bumbunya, Mbak. Nah, apalagi sekarang di kota-kota besar, orang sudah terbiasa belanja online. Dan itu harus kita manfaatkan, karena memang trennya ke depan ke arah sana. Sekarang perkenalkan nih bosku, sang peternak sejati yang passionate dan sangat mencintai profesinya, Bapak Naryanto. Saking cintanya, segala badai dan lika-liku beternak tak membuat beliau menyerah dan maju terus pantang mundur. Jangankan melewati badai pandemi, kandang kebakaran pun pernah beliau alami tapi tetap bertahan di profesi ini. Karena Pak Anto memulai semua dari nol dan memahami setiap langkah dalam urusan perayaman, dari penetasan sampai pemotongan pernah ia lakukan sendiri, jadi paham bener bosku gimana proses produksi ayam kampung ini. Ingat ya bos, step by step, alon-alon asal kelakon, jangan gegabah biar bisa untung bareng-bareng juga. Karena yang penting, cuan bos!